Jumpa lagi di sini ya bersama Pak Guru dalam channel PG Tutorial, dan pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 anak-anak ya. Jadi pada materi ini kalian harus mendengarkan dengan seksama dan mencermati setiap poin-poin yang Pak Guru tegaskan ya, supaya kalian paham. Jangan di skip videonya, tonton dari awal hingga selesai. Nah, setelah menonton video ini ya, di pertengahan video Pak Guru akan selipkan sebuah tugas untuk anak-anak ya, petunjuk pengerjaan tugasnya bagaimana dan penyelesaiannya bagaimana supaya dapat nilai. Nah begitu ya. Jadi kita supaya tidak terlalu lama, kita lanjut ke materinya langsung, yaitu bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, jadi ya, bentuk pangkat 3 itu, nah, secara garis besar itu hampir sama dengan bilangan pangkat 2 anak-anak ya. Kita lihat ya, bilangan pangkat 3 itu, nah, 1 pangkat 3 kalau dijabarkan itu adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3 kali. Hasilnya tetap 1 ya. Dan kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu ya. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Nah, begitu seterusnya anak-anak ya. Sampai, nah, seperti inilah hasilnya ya. Yang paling besar itu adalah 9 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9. Hasilnya adalah 729. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan bentuk akar pangkat 3? Nah, bentuk akar pangkat 3 itu sebenarnya kebalikannya dari bentuk pangkat 3. Nah, itu tetap berhubungan ya anak-anak. Nah, contohnya ya, bilangan akar pangkat 3 dari 1. Nah, hasilnya itu adalah 1. Karena apa? Karena 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah, bilangan akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu dia terus anak-anak ya. Jadi, kalau misalnya di sini dicari akar 27, maka jawabannya itu adalah 3 ya. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Nah, berhubungan dia kan? Nah, jadi seperti itu ya kaitannya antara bilangan bentuk pangkat 3 dengan bentuk akar pangkat 3. Tetapi, ketika kalian diminta mencari bentuk pangkat 3, kalian gampang nyarinya. Tinggal 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 64. Nah, sekarang jika kalian ingin mencari akar dari 64 ya, akar pangkat 3 dari 64, itu kalian dapatnya pasti 4. Karena apa? 4 kali 4 kali 4 itu adalah 64. Nah, makanya supaya kalian lancar dalam mengakarkan, nah, kalian yang paling pertama itu adalah harus mengingat bentuk pangkat 3-nya dulu. Nah, dari 1 sampai 9 bentuk pangkat 3-nya itu harus kalian ingat. Nah, kalau kalian sudah ingat, nah, gampang nanti kalian ya. 9 pangkat 3 adalah 729. Nah, sekarang misalnya disuruh mencari akar pangkat 3 dari 729. Nah, sudah di sini kalian dapat 9 karena kalian sudah hafal 9 pangkat 3 itu hasilnya adalah 729. Berarti kalau diakarkan itu adalah kebalikannya. Jawabannya adalah 9. Nah, jangan diisi pangkat 3 lagi karena beda nanti artinya ya. Nah, seperti itu dia kaitan antara bentuk pangkat 3 dengan bentuk akar pangkat 3. Nah, ini harus kalian ingat. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaan ya. Bagaimana caranya mendapatkan hasil dari bilangan pangkat 3? Nah, untuk mendapatkan hasil dari bilangan pangkat 3 itu kan gampang ya. Cukup dengan melakukan perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Nah, bilangan yang sama itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Nah, di dalam hal ini ya misalnya 1 atau 2 atau 3. Nah, misalnya 3 ya.
yang dipangkatkan itu kan 3. Berarti itu dilakukan perkalian yang dengan nilai yang sama sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Nah, sekarang lanjut. Lalu, bagaimana cara mendapatkan hasil dari akar pangkat 3? Nah, kalau kalian hafal ya, kalian sudah mengingat bentuk bentuk pangkat 3 tadi. Nah, gampang kalian mengakarkan ya. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Karena kalian ingat 5 kali 5 kali 5 adalah 25. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu caranya ya. Itu karena kalian mengingat ya. Untuk perpangkatan 1 sampai 9 yang satuan itu kalian harus ingat ya. Supaya kalian bisa mengakarkan dengan mudah ya. Seperti itu caranya. Nah, ya, untuk pengakaran hasil 1 sampai 9 ya, tidak ada cara khususnya. Kalian harus ingat perpangkatan 1 sampai 9. Itu saja kuncinya supaya kalian tidak kesulitan dalam mengakarkan. Ya, kalau kalian sudah hafal pangkat-pangkat 3 dari 1 sampai 9 ya. Pangkat 3 dari 1 sampai 9 itu kalian sudah hafal. Itu gampang kalian mengakarkan hasil-hasilnya itu ya. Tinggal kebalikannya saja. Berarti kalau 512 itu adalah 8 karena 8 kali 8 kali 8 adalah 512. Nah, yang penting ini kalian ingat ya. Pasti gampang kalian mencari hasil dari bentuk akarnya. Nah, sekarang lanjut. Lalu, bagaimana jika saya dapat soal seperti ini? Nah, kita cek soalnya mana ya. Nah, tentukanlah hasil dari akar pangkat 3 dari 32.768. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Enggak lah, masa panik? Ya, emang nggak panik. Nggak harus panik. Biasa aja. Oke? Nah, karena memang biasa aja, ini gampang kok. Nah, lanjut ya. Nah, kita lihat. Yang tadi diminta itu adalah akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, hal yang harus kalian pahami ya. Pertama ya, di kelas 5 ini kalian harus sudah paham nilai tempat ya. Nilai tempat ini dibaca 32.768. Kalian udah harus bisa yang seperti itu langsung cepat ya. Jangan bingung ini berapa ya? 3.000 bukan? Ah, bukan ya. Kalian lihat ini ya. Ini 3 ini adalah puluh ribuan ya. 2-nya adalah ribuan, 7-nya adalah ratusan, 6-nya adalah puluhan, 8-nya adalah satuan. Kalian harus sudah lancar menyebutkan angka dengan digit banyak seperti ini ya. Bilangan dengan banyak digit seperti ini. Nah, 32.768. Kelas 5 ini bahkan jutaan harusnya sudah bisa ya. Oke. Ya, jadi yang diminta tadi itu adalah akar pangkat 3 ya dari 32.768. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat skema kerja seperti ini. Nah, titik-titik tambah titik-titik-titik. Nah, titik-titik yang pertama itu adalah pangkat 30-an. Kalian akan mengisi di sini pangkat 30-an ya untuk mengetahui hasilnya ini ya, akarnya ini. Nah, kalian harus mengisi di sini pangkat 30-an dan di sini pangkat 3 satuan. Untuk mengetahui pangkat 3 satuan ya, kalian perlu mengetahui ini. Nah, ini lagi ya. Ini lagi. Nah, jadi kalian harus ingat ini untuk mengetahui pangkat 3 satuannya ya. Nah, gimana cara mengingatnya ya? Cara mengingatnya itu ya diringkas dia ya. Diringkas supaya kalian ingat seperti ini. Nah, 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 dan seterusnya ya. Nah, ini harus kalian sudah ingat. Lalu kenapa Pak Guru kok isi corak-corak kuning seperti ini? Nah, apa maksudnya ini lagi?
Nah, ini kan satuan ya. Nah, yang pertama kita cari itu adalah pangkat 3 satuan dulu. Nah, sebelum kita mencari pangkat 30-an, kita cari pangkat 3 satuannya dulu. Nah, di sini ada P3S ya. P3S ini maksudnya adalah pangkat 3 satuan. Nah, ini kan satuan-satuan semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nilai yang dipangkatkan itu adalah satuan. Makanya disebut pangkat 3 satuan. Dan ini hasilnya adalah 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya ya. Nah, kenapa yang ini aja dikasih label kuning? Nah, kenapa tidak keduanya? Nah, karena di sini kita fokus ke angka satuannya ya. Nah, 18 ini adalah angka satuan. 27 angka satuannya itu adalah 7. 64 angka satuannya itu adalah 4. 125 angka satuannya itu adalah 5. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini 6 satuannya, ini 3, ini 2, ini 9. Seperti itu. Nah, kenapa mencari angka satuannya? Karena ya, setiap perpangkatan ya, angka yang dikali itu kan bilangan angkanya itu sama ya. Nah, itu akan membentuk sebuah pola yang tidak akan berbeda dia. Misalkan ya, 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, sekarang contoh ya. Contoh ya. 13 kali 3 kali 23 hasilnya adalah 897. Lihat ya, di sini ada satuan 3, ini satuannya juga 3, dan ini satuannya juga 3. Maka di sini hasil satuannya adalah 7 ya. Karena ya, satuan 3 itu terjadi perkalian sebanyak 3 kali dengan satuan 3 ya. Satuannya sama dia, sama-sama 3 satuannya. Nah, 13 ini satuannya 3, 3 ini ya satuannya 3, 23 ini satuannya 3. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 897. Nah, di sini sama dia. 7 dia hasilnya kan. Hasil satuannya 7 dan ini 7 juga. Nah, ini tidak hanya berlaku pada 3 pangkat 3 saja, tetapi pada semuanya pun sama ya. Nah, setiap angka 9 pada satuan yang dikalikan sebanyak 3 kali, itu akan menghasilkan angka satuan 9 juga. Ya, itu akan menghasilkan angka satuan 9 juga. Nah, sekarang kita buktikan juga di 2 pangkat 3 ya. Kita lihat contoh lagi. Nah, ini 22 kali 12 kali 42 ya. Hasilnya adalah berapa ini? Ayo. Semoga jawaban kalian benar ya. Ini adalah 11.088. Lihat ya. Di sini hasil satuannya apa? 8 kan? Nah, di sini angka satuannya adalah 8. Nah, seperti itu dia polanya anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu hasil satuannya di sini adalah 8, maka pangkat 3 satuannya adalah 2. Ya. Jika hasil satuannya itu adalah 8, ini 8 ya, lihat angka ini 8, maka pangkat 3 satuannya itu adalah 2. 8 maka 2. Kalau hasil satuannya itu adalah 7, maka pangkat 3 satuannya itu adalah 3. Nah, di sini sudah mulai curiga nggak? 8 itu, nah hasil satuannya 8 itu adalah hasil satuan 8, pangkat 3 satuannya itu adalah 2. Nah, kita lihat di sini ya. Satuannya berapa? Ya, satuannya itu adalah 8. Nah, maka P3S-nya 8 itu berapa? 2. Nah, berarti P3 satuannya itu adalah 2 ya. Berarti pangkat 3 satuannya itu adalah 2. Nah, sekarang kan kalian harus mengingat lagi nih. Aduh, kok banyak sekali sih mengingat gitu ya. Aduh, bisa nggak ngapalnya dikit aja. Nah, di sini Pak Bayu akan bantu kalian ya. Pak Guru akan bantu kalian untuk mengingat dengan lebih mudah dengan cara menghafal spesial DT ya. Nah, ini sebenarnya ada uniknya loh. Angka 1128 ini ada uniknya. Nah, coba kalian cek sekarang. Nah, kita lihat ya. Nah, kita sekarang fokus ke hasil satuannya saja ya. 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Nah,
P3S-nya yang pertama 1 kan, hasil satuannya 1. Nah, seperti ini ya, sejajar ya. Hasil satuannya 1, 2 hasil satuannya 8, 3 hasil satuannya itu adalah 7, 4 hasil satuannya itu adalah 4, 5 hasil satuannya adalah 5, 6 hasil satuannya adalah 6, 7 hasil satuannya adalah 3, 8 hasil satuannya adalah 2, 9 hasil satuannya adalah 9. Nah, cara untuk mengingat ya, cara kalian untuk mengingatnya bagaimana? Nah, 1 dan 1 itu spesial. Kenapa spesial? Karena angkanya sama ya, angkanya sama. Itu disebut spesial ya. 1 dan 1 spesial. Oke, sama dia angkanya dan huruf depannya juga sama. Sama-sama huruf S kan? 1 huruf S di awal. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan mengingat 2? Nah, ini sama D ya. 2 dan 8. Nah, sama D. Apanya yang sama D? Huruf depannya. Coba kalian dengar. 2, D-U, du. Tambah A, 2 ya. Huruf depannya D. 8, D-E ya. D-E, D. L-A, la. P-A, N. Nah, jadi belajar baca jadinya ini. Ya, sama-sama huruf D depannya ya. 2, D8. Nah, D, D. Seperti itu. Sama-sama D ya. Kemudian ini 3 dan 7 sama-sama T dia ya, spesial DT. Nah, seperti itu ya, spesial DT. Nah, 1 2 3 spesial DT. Nah, begitu. Coba kalian cara mengingatnya seperti ini. Spesial DT. Nah, gimana cara mengingatnya? Spesial DT. Nah, begitu Pak Guru hitung 1 2 3 spesial DT. Nah, 1 2 3 spesial DT. Seperti itu ya. Nah, terus untuk yang 4 5 6 gimana cara mengingatnya? 4 5 6 itu spesial dia. Angkanya sama ya. 4 4, 5 5, 6 6 juga. Nah, ini 4 5 6-nya spesial. Nah, 7 8-nya kebalikannya ya. 7 8 itu kebalikannya. 7 3 ya, sama-sama T. Nah, 8 2 sama-sama D. Sedangkan 9 ya, spesial juga. Sama-sama S dan angkanya juga sama. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian melihat angka sebesar ini diakarkan pangkat 3 ya. Ini hanya berlaku untuk akar pangkat 3 loh ya. Nah, ya. Kalian lihat satuannya misalnya 6 ya. Oh, 6 itu kan spesial ya. 4 5 6 itu kan spesial. Berarti 6 itu sama dia 6. Nah, maka P3S-nya itu adalah pangkat 3 satuannya itu adalah 6. Seperti itu ya. 6 sama dengan 6 kan. Nah, kalau seperti ini, nah ini satuannya 8 kan. Oh, 8 hasil satuannya 8, berarti pangkat 3 satuannya itu adalah 2 ya. 8 D 2. Nah, ingat jadinya ya, 8 itu huruf pertamanya D. Berarti P3S-nya D juga. D angka selain 8 yang D itu apa ya? 2. Nah, begitu ya. Kalau misalnya 3 gininya hasil satuannya. Oh, 3 berarti P3S-nya itu T7. Nah, gitu ya. Itu cara mengingat untuk mencari pangkat 3 satuan. Nah, ini ya, kalian harusnya ini bisa dihafal dengan mudah, diingat dengan mudah ya, supaya kalian bisa lebih cepat dalam mencari akar pangkat 3 dengan bilangan yang beribu-ribu ya. Dalam hal ini kan puluhan ribu ini. Nah, sekarang ya belum selesai dia. Belum selesai. Tugas kalian sekarang mencari pangkat 30-an. Nah, untuk mencari pangkat 30-an, apa yang harus kalian lakukan? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, di sini kan pangkat 3 satuan. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, tadi kan 8. Nah, 8 dikaitkan dengan 2. Nah, hasilnya P3 satuan. Nah, sedangkan untuk pangkat 30-an caranya agak berbeda ya. Nah, kalau untuk mencari P3 satuan itu gampang, tinggal mencocok-cocokkan saja ya. Kalau 8 ya, pasangannya 2, berarti P3 satuannya adalah 2.
Kalau untuk mencari P30-an, nah ini P30-an ya, P3P, nah P3S, nah ini P31-an, ini P30-an. Nah, untuk mencari P30-an, ini kalian harus ubah juga nilainya ya. Yang di sini kalian ubah menjadi puluhan ya. 1 jadi 10, 2 jadi 20, 3 jadi 30, 4 jadi 40 dan seterusnya ya. Sehingga ini juga dipangkatkan 3. Nah, 10 pangkat 3 hasilnya 1000. 20 pangkat 3 hasilnya 8000. 30 pangkat 3 hasilnya 27.000. Nah, kenapa Pak Guru kasih centang bukan kasih centang, kasih label kuning di sini ya, supaya kalian tidak kebingungan ya. Ini 1, ini 1, ini 8, ini 8, ini 27, ini juga 27, ini 64, ini 64, ini 125, ini juga 125 ya. Ini 125 tapi ini bukan 125. Ini 125.000. Ini 216, ini 216.000. Ini 343, ini 343.000 ya. Semuanya jadi ribu-ribu ini ya. 729 jadi 729.000. Karena ya yang dipangkatkan itu diubah menjadi puluhan ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat dari tabel ini? Nah, inilah yang menurut Pak Bayu supaya kalian itu hafal ya. Yang menurut Pak Guru ini supaya kalian tuh hafal, ini saja kalian hafal ya, angka-angkanya ini ya, yang Pak Bayu kasih label ini. Nah, pasti gampang menghafal puluhannya, tinggal ngasih ribu-ribu ini aja. 1.000, 1.000, 8.000 ya, 8.000, 27.000, 64.000. Nah, makanya bagi Pak Guru ya, penting kalian untuk mengingat pangkat 3 satuan dan hasilnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa patokan yang bisa digunakan untuk mengetahui pangkat 30-annya? Yang bisa digunakan untuk mengetahui pangkat 30-annya adalah, nah ini kita lihat angka keseluruhannya ya. Ini adalah 32.768. Nah, ini berada di mana ya kira-kira? Kalau di sini, udah lebih ya kalau di sini. Nah, kalau di sini, wah, malah lebih kecil jadinya. Jadi 32.768 ini ya, itu berada di antara ini 27.000 dan 64.000. Nah, jadi 32.768 ini dia lebih kecil dari 64.000. Ya, lebih kecil kan dari 64.000. Nah, 32.768 ini lebih kecil dari 64.000, tetapi dia lebih besar dari 27.000. Nah, dalam hal ini mana yang akan kita pakai sebagai pangkat 30 sebagai pangkat 30-annya? Nah, yang kita pakai itu adalah yang di atasnya ya. Nah, yang di bawahnya jangan dipakai. Nah, pasti nanti ketemunya antara bawah dan atas ya. Dan yang dipakai itu selalu yang di atasnya. Berarti yang di atasnya itu P3P-nya adalah pangkat 30-annya adalah 30. Nah, sehingga pangkat 30-annya adalah 30, berarti ya kita sudah menemukan pangkat 30-an. Pangkat 30-annya itu adalah 30. Nah, sehingga ya ini sudah mulai lengkap. Jadi untuk mengakarkan 32.768 ya, akar pangkat 3 dari 32.768 itu sama dengan 30 tambah 2. 30 tambah 2 hasilnya, tidak usah pakai kalkulator, ini pun sudah tahu ya, hasilnya pasti 32. Nah, berarti ya akar pangkat 3 dari 32.768 itu adalah 32. Nah, bagi yang belum paham, boleh dimundurkan videonya, dipahami lagi sampai paham ya, karena nanti setelah ini Pak Guru akan berikan tes ya. Tesnya akan berbeda dari biasanya. Nah, itu ya. Tesnya ini akan menjawab cepat ya, dengan cara-cara yang sudah Pak Guru kasih. Oke. Nah, sekarang mau dibuktikan nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Ya udah, kaliin aja ini sebanyak 3 kali. Nah, sini ya, Pak Guru udah siapkan kalkulator ya. Oke, sekarang kita play kalkulatornya.
Oke, ya. 32 kali 32 kali 32 sama dengan hasilnya adalah ini ya, 32.768, dan ini hasilnya 32.768. Nah, bagaimana? Terbukti kan? Seperti itulah caranya ya untuk menentukan akar pangkat 3 dari bilangan yang besar-besar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa berlaku untuk perpangkatan dari 1 pangkat 3 sampai 99 pangkat 3 ya. Jadi berlakunya segitu. Kalau udah 100 pangkat 3, nah itu ada cara lain lagi. Tapi 99 pangkat 3 aja itu udah banyak sekali angkanya. Jadi cara ini masih sangat cukup untuk bisa kalian mengakarkan bilangan sebesar apapun kalau menurut Pak Bayu ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, kita coba dengan model pengakaran yang berbeda ya. Nah, sekarang kalian lihat ini ya. Pak Guru akan ganti mode kursornya sebagai pulpen. Nah, sekarang kalian mungkin kalian lihat. Nah, kalian bisa lihat ini kan. Titiknya agak kecil jadinya. Nah, kalian lihat ini ya. Yang minta diakarkan itu adalah akar pangkat 3 dari 465.000 ya. 533. Nah, sama seperti tadi. Kalian cari 3-nya dulu. Nah, 3-nya ya. 3-nya itu kan satuannya ya. 3 satuan. Nah, 3 itu pasangan 3-nya ini adalah kita anggap 3 hasil ya. Pasangannya berapa? Pasangannya udah pasti 3T ya. 3 itu T, berarti 7. Oh, berarti 7. Berarti di sini tambah ya, di sini P3S-nya ya. P3S-nya itu adalah 7. Nah, ya, 7. Ya, lihat ya, ini 3 ya di sini. Nah, ini di sini Pak Bayu tandai ya. Di sini 3, di sini pasangannya adalah 7. Nah, sekarang menentukan P3P-nya. P3P-nya itu adalah berapa? Nah, ini lihat keseluruhannya ya. 456.533. Berada di mana kira-kira? Oke. Nah, Pak Bayu lihat ada di sini ya. Nah. Oke. Nah, Pak Guru lihat ada di sini. Di antara 343.000, nah ya, lebih dari 343.000, tetapi kurang dari 512.000. Nah, jadi udah tahu kan batas atasnya dan batas bawahnya. Jadi 70 adalah batas atasnya ya, ini adalah batas atasnya, dan 80 adalah batas bawahnya. Yang kita gunakan yang mana? Adalah batas atasnya. Nah, batas atasnya berapa? 70. Oke, berarti P3P-nya itu adalah 70. Sehingga ya, akar pangkat 3 dari 456.533 itu adalah 77. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sangat mudah dipahami kan? Nah, kalau kalian sudah ingat tabel ini ya, P3S-nya dan hasilnya, kaitannya juga kalian sudah ingat. Nah, ini kalian udah nggak perlu hafal lagi kayaknya ya. Ingat spesial DT 1, 2, 3 spesial DT, 4, 5, 6 spesial, 7, 8 TD, 9 spesial. Seperti itu ya. Nah, untuk ini ya, karena ini masih permulaan, Pak Bayu izinkan kalian untuk melihat tabel ini nanti ketika Pak Bayu yang mengetes kalian secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang Pak Guru akan berikan caranya. Pak Guru akan jelaskan ya. Ketika kalian sudah siap, ketika kalian sudah paham ya, hari ini juga kalian WhatsApp secara pribadi ke WhatsApp-nya Pak Guru ya. WhatsApp dengan kata bilang ke Pak Guru gini. Pak Guru, saya sudah siap diuji. Seperti itu. Nah, nanti Pak Guru akan
berikan voice note ya, rekaman suara. Pak Guru akan suruh kalian mencari akar pangkat 3 dari bilangan yang beribu-ribu. Nah, seperti itu ya. Mungkin beberapa bilangan ya. Kalian harus membalas itu dengan voice note dengan cepat ya. Jadi waktu minimal untuk kalian bisa menjawabnya itu adalah, untuk membalas pesannya Pak Guru itu adalah dengan voice note juga ya, bukan diketik, tetapi dibalas juga dengan voice note. Kalian harus bersuara menyampaikan hasil dari pengakarannya. Nah, Pak Guru, saya sudah siap diuji. Nah, begitu kalian bilang seperti itu, kalian ketik seperti itu di chat, Pak Guru akan langsung kirim voice note-nya Pak Guru dan memberikan kalian soal. Nah, soal itu harus langsung kalian jawab ya. Kalian punya batas waktu 10 menit sebelum sampai kalian benar-benar mengirim suara kalian, seperti itu. Rekam dengan voice note baru kirim ke Pak Guru. Nah, itulah tugas kalian hari ini ya. Jadi diingat caranya ya, cari P3S dulu baru P3P. Nah, setelah itu baru kalian bisa mendapatkan hasil ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan melanjutkan aktivitas.